Polemik di seputar ide perluasan kewenangan DPR RI untuk bisa melakukan investigasi bahkan hingga melakukan pencopotan terhadap anggota lembaga-lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu tindakan yang menyalahi prinsip-prinsip ketatanegaraan di Republik kita. Bagaimana kita membincang ide gila bahwa DPR RI punya kewenangan yang ditambahkan kepada mereka. Apakah ini sesuatu yang normal saja? Ataukah ini harus dikatakan sebagai celah untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan? Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, saya katakan di awal tadi bahwa upaya untuk memperluas kewenangan DPR RI sehingga mereka memiliki tambahan kewenangan, bisa melakukan evaluasi dan bahkan investigasi, dan rekomendasinya itu tidak main-main, yaitu bisa melakukan pencopotan terhadap anggota lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang menciderai sistem ketatanegaraan kita. Bahkan saya ingin katakan itu sebagai ide yang gila atau akal-akalan yang sesungguhnya bisa kita katakan itulah celah terjadinya penyalahgunaan wewenang hingga terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Mengapa teman-teman kita bisa mengatakan seperti itu? Oleh karena dalam sistem pemerintahan yang namanya demokrasi yang dianut oleh banyak negara termasuk kita di Indonesia, maka apa yang dinamakan konsep trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, itu adalah lembaga-lembaga yang setara dan kepada mereka diberikan kewenangan untuk melakukan tugas-tugas utama mereka dalam rangka memperkuat demokrasi kita. Kalau ada tambahan terhadap salah satu lembaga sehingga mereka memiliki kewenangan yang bertambah, bahkan saya katakan kewenangan itu diperluas khususnya terhadap DPR RI sebagai salah satu trias politika, maka celah yang kemungkinan terjadi itu adalah apa yang kita sebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, yang itu bisa dianggap sebagai menyalahi sistem ketatanegaraan di dalam konsep yang namanya demokrasi. Dan itu sekaligus menciderai apa yang kita sebut sebagai prinsip-prinsip yang konstitusional yang perlu kita jaga bersama-sama. Dalam konteks ini, teman-teman, DPR RI dan anggotanya itu dalam sistem ketatanegaraan kita itu disebut sebagai representasi yang real, yang langsung dari kepentingan rakyat yang diwakili mereka. Pada pundak para anggota DPR itu sudah sangat besar sekali diberikan wewenang untuk turut serta mengatur pemerintahan yang mereka pakai dengan upaya merekam berbagai macam masukan, ide, gagasan, dan suara-suara yang datang langsung dari rakyat yang mereka rekam ketika mereka melakukan tugas yang mereka kerjakan. Dalam konteks ini teman-teman, posisi anggota DPR itu sangat besar dan strategis dalam rangka memperkuat kehidupan berdemokrasi kita demi apa yang dinamakan sebagai keseimbangan atau balance of power di antara eksekutif, yudikatif, dan di dalamnya legislatif, dalam hal ini DPR, itu menjadi penentu-penentu dalam proses berdemokrasi kita. Bayangkan kalau terjadi bahwa salah satu lembaga ini memiliki kekuasaan yang diperluas dan sangat besar,
Bahkan mereka bisa melakukan evaluasi dan rekomendasinya itu adalah melakukan pencopotan terhadap anggota-anggota badan-badan yang saya katakan tadi seperti MK atau KPK. Bukankah itu sesuatu yang dalam tanda kutip bisa kita kategorikan sebagai sikap-sikap yang melebihi kewenangan yang diberikan? Bahkan itu celah bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Disinilah teman-teman apa yang dihembuskan oleh publik luas, bahkan para pengamat ketatanegaraan kita, untuk hati-hati dengan ide seperti itu. Yang saya katakan tadi, ide yang gila, ide yang sulit untuk dimengerti dalam kerangka besar sistem ketatanegaraan dari masyarakat demokrasi, itu harus kita dudukkan secara kritis untuk kita tidak bisa mentah-mentah begitu saja mengatakan persetujuan terhadap hal itu. Kita harus memastikan bahwa sistem berdemokrasi kita memang sudah baik hari ini, dan DPR sudah baik dengan kewenangan-kewenangan yang mereka miliki saat ini. Bahkan mereka sangat besar, diberi fasilitas, kemudahan-kemudahan oleh negara, oleh rakyat untuk mendapatkan konsesi-konsesi secara politik dalam rangka memperkuat kinerja mereka, menyerap aspirasi rakyat, dan melanjutkannya dalam diskusi-diskusi mereka dengan pihak eksekutif atau pemerintah dalam rangka memperkuat kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera dari rakyat. Dalam konteks ini teman-teman, kehati-hatian kita untuk kritis pada ide seperti ini menolong kita untuk memeriksa dengan baik. Sebetulnya apa konteks di balik atau di belakang dari ide untuk memperluas kewenangan anggota DPR RI? Saya ingin katakan teman-teman, ada kemungkinan analisis. Yang pertama, anggota DPR memang ingin berusaha agar mereka punya independensi dalam konteks tertentu. Independensi itu adalah independensi terhadap kinerja mereka yang tidak bisa diusik, diendus oleh lembaga yudikatif pada umumnya. Kita tahu lembaga yudikatif adalah lembaga hukum yang akan memposisikan siapapun sama dan setara di muka hukum. Ketika kita melihat ada upaya memperluas kewenangan anggota DPR, dalam hal ini institusi DPR, untuk bisa menginvestigasi, mengevaluasi, bahkan mencopot mereka-mereka yang duduk dalam lembaga-lembaga hukum, maka disinilah yang saya katakan tadi, anggota DPR bisa dianggap berusaha untuk tidak bisa diperkarakan dan dipersoalkan hukum ketika mereka menjalankan tugas dan kewenangannya. Disinilah teman-teman apa yang digagas bahwa semua orang itu sama, setara di muka hukum dengan kewenangan yang diperluas itu menjadi celah bahwa anggota DPR tidak bisa diperkarakan ketika mereka menjalankan tugas. Padahal ketika mereka menjalankan tugas itu belum tentu mereka tidak melanggar hukum. Ketika mereka melanggar hukum, harusnya semua orang sama di hadapan hukum. Karena itu, ide untuk memperluas kewenangan DPR RI dan anggota-anggotanya untuk kebal terhadap hukum itu lagi-lagi harus kita katakan dengan sikap kita menolak tegas, dan kita harus memberi pesan bahwa DPR RI sudah punya kewenangan yang besar. Karena itu ketika mereka melakukan kerja-kerja dengan kewenangan yang diperluas, maka ketika mereka bisa melakukan, maka mereka dapat dimungkinkan untuk menjadi orang-orang yang kebal secara hukum, dan ketika mereka melanggar hukum, maka tidak ada lembaga yang bisa memberikan catatan dan evaluasi terhadap kinerja mereka. Bukankah ini akan membuat pada akhirnya DPR RI sebagai lembaga super body? Dan ketika menjadi lembaga super body, maka apa arti trias politika dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan di Republik kita ini? Dalam konteks ini teman-teman, saya setuju dengan banyak pengamat, dan karena itu gerakan sosial untuk mempertanyakan upaya ide untuk memuluskan bahwa ada perluasan kewenangan DPR itu harus kita tolak, dan tanpa pernah ada upaya untuk sharing terkait dengan ide ini. Apakah ada pesan-pesan tertentu
dalam rangka keluar dari keterjebakan hukum yang sedang disasar oleh mereka, anggota DPR, maka sekali lagi konsep ini harus kita katakan sebagai konsep yang bisa menyalahi tatanan konstitusi dan ketatanegaraan kita. Dan ini bisa menjadi celah bahwa anggota DPR bisa melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Mereka bisa menjadi orang-orang yang kebal hukum, padahal belum tentu ketika mereka menjalankan tugas dan kewenangannya, mereka tidak menyalahi hukum yang berlaku di tanah air kita. Lalu buat apa pernyataan semua orang sama dan setara di hadapan hukum? Tentu kita perlu untuk melihatnya secara kritis.